Polemik ijazah Jokowi masih jauh dari tuntas dan selesai. Karena di luar dugaannya Pak Jokowi dan timnya, ini ada serangan balik yang tampaknya cukup mematikan. Ya, Rismon Sianipar, Roy Suryo, Rizal Fadila, Dr. Tifa, Ibu Kurnia, semua terus berkonsolidasi untuk melakukan serangan-serangan balik. Luar biasa. Jadi, hari ini kita akan lihat peperangan baru. Jokowi akan dilaporkan lagi oleh Rismon dan kawan-kawan. Atas soal apa? Nah, ini menarik nih, karena ini justru ada yang dari gambaran apa yang disampaikan di Bareskrim kemarin, ya. Ada juga temuan-temuan baru. Peperangan baru. Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu, skripsi nih sekarang nih, ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata. Jadi ada dua, Bareskrim berarti kriminal ya, dan Pengadilan Perdata. Mengingat form registrasi Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS-nya wajib dan pilihan hanya 122 SKS. Jadi dalam pandangan Rismon Sianipar, seorang peneliti dan pakar AI digital dan sebagainya, tentu dia juga melihat sebagai seorang sarjana, apalagi PhD ya. Jadi S1, S2, S3 ini. Sarjana muda sih tidak menulis skripsi katanya. Nah, datanya dari sini justru. Data yang sudah disampaikan oleh Bareskrim. Ini yang menarik gitu ya. Coba kita lihat satu-satu. Nah, di sini ya, kalau kurang jelas di sini ada tulisannya yang dilingkari ini sarjana muda Joko Widodo. Ini form registrasi semester 2 tahun akademik 8182. Walaupun ini juga dipersoalkan ketika bayarnya semester 2 tapi di tahun ketiga gitu ya, apa kedua. Ya begitulah kurang lebih. Luar biasa ini. Nah, ini data baru, novum barangkali dianggapnya ya. Dan jumlah SKS pun tidak mumpuni untuk lulus sebagai insinyur. Nah, ini yang menarik nih. Belum juga soal keabsahan. Nah, ini tidak ada katanya soal keabsahan ini dikosongkan tanda tangannya. Luar biasa. Dan kita coba respon. Yang laporin siapa lah? Berani ngelaporin Jokowi. Kenapa tidak, kata Rismon. Tunggu tanggal mainnya. Laporan sedang dikonsep. Jadi hari-hari ini Bang Rismon ini dengan kawan-kawan masih terus mengkonsolidasi diri ya, untuk melaporkan kembali ke Bareskrim dan gugatan perdata ke pengadilan. Luar biasa. Tidak ada habisnya ini fisik kawan-kawan yang berjuang ini ya. Ada prodi sarjana muda enggak tahun 80-an. Zaman dulu memang ada kuliah 2 tahapan. Saya kuliah di ITB tahun 85. Sarjana muda 110 SKS, tahapan sarjana 160 SKS, masing-masing ada ijazahnya. Jadi kalau memang betul Insinyur Joko Widodo, maka harusnya 2 ijazahnya, ijazah sarjana muda dan ijazah S1 yang bergelar insinyur. Nah, kurang lebih begitu penjelasannya ya. Ini yang dibilang nggak akan pernah selesai, sekalipun ditunjukkan ijazahnya ke publik nggak akan pernah selesai. Ya, saya kira kalau diikuti tahapan-tahapannya dengan proses-proses yang ilmiah gitu ya, yang profesional, katakanlah seperti yang dimintakan oleh Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan, ya sudah, libatkan saja pihak independen gitu. Sehingga ada proses cek, recheck, cross check gitu ya, biar tidak cekcok. Oke. Dan tak kalah menariknya, ini terus setiap saat dalam satu hari berkali-kali memposting persoalan-persoalan ini dari Rismon Hasiholan Sianipar di platform X. Kita lihat ya, beliau ini kalau lihat luar biasa juga, banyak sekali buku yang beliau buat ya, dan di-linkkan juga ini di Amazon.com. Jadi kalau mau lihat buku-buku yang ditulis oleh Rismon Sianipar ada di Amazon.com. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kemudian kalau kita runut ke bawahnya, mempertanyakan juga, ada Pratikno dalam sebuah podcast yang ikut rapat masalah ijazah Jokowi.
Kemudian ratusan universitas ditutup karena jual beli ijazah palsu. Lalu kenapa kita harus mempercayai 100% UGM terkait ijazah Jokowi hanya karena yang menerbitkan adalah UGM? Apa ada lembar pengesahan skripsi kosong dikumpulkan ke perpustakaan? Ini hanya ada di UGM. Kata alumni UGM. Jadi ini S1-nya di UGM juga ini, Respons Sianipar ya. Nah, jumlah kredit wajib 88 SKS, jumlah kredit pilihan 34 SKS, total kredit 122 SKS. Kok bisa jadi sarjana kehutanan? Saat ini saja total kredit sarjana UGM 144 SKS. Apakah Jokowi hanya sarjana muda sesuai dengan form yang diisinya? Nah, tadi yang kita lihat ya, form yang diisinya ini juga ada di bawah. Nah, ini surat 100 berapa tadi? 122 SKS, kurang 22 SKS untuk mendapatkan gelar sarjana. Luar biasa. Terus diulik. Jokowi mengikuti program sarjana muda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu dari mana mendapatkan gelar insinyurnya? Apakah program sarjana muda di UGM bergelar insinyur kehutanan? Jadi ini tidak selesai ya, akan terus diulik berbagai persoalannya. Nah, sekarang kita lihat, bukan hanya dari Rismon, tapi juga dari Roy Suryo. Analisis Roy Suryo, ijazah Joko Widodo nomor 1120 tidak identik. Ini temuan faktualnya. Jadi menarik, ini hanya dari pandangan mata saja, tidak perlu menggunakan alat ya. Yang pertama, ini yang paling atas, ijazah Joko Widodo yang bertebaran di berbagai media sosial. Perhatikan huruf A keluar dari logo. Apakah platnya berbeda? Karena yang di bawah semua berada dalam logo. A yang mana? A yang ini. Telah lulus ujian sarjana. Nah, A-nya ini berada, kalau yang bawah-bawah ini berada dalam bersinggungan atau berada di dalam lingkaran logonya. Kalau ini keluar ini A-nya ya. Mungkin kalau dilihat dari handphone nggak terlalu jelas, tapi kurang lebih penjelasannya begitulah. Ini yang Pak Jokowi, ini yang rekannya. Oh. Huruf A berada di dalam logo. Terus yang bawahnya juga huruf A berada di dalam logo. Yang keempat huruf A berada di dalam logo. Hanya yang punya Pak Jokowi yang berada di luar logo. Jadi cetakannya kalau begitu berbeda dong. Begitu katanya ya. Nah, kala itu kepolisian menyatakan ijazah nomor 1120 milik Jokowi adalah asli dan identik dengan 3 ijazah pembanding. Namun sayangnya data ijazah pembanding tak pernah dipublikasikan secara terbuka. Sebaliknya, Roy menyampaikan temuannya secara transparan dengan menyertakan bukti, foto keempat ijazah dan hasil analisis visual yang dapat diuji oleh publik. Nah, Roy juga menyinggung fakta bahwa 2 dari 3 pemilik ijazah pembanding adalah orang-orang yang dikenal sebagai pendukung Jokowi, bahkan pernah menjabat sebagai komisaris BUMN. Ini sudah pernah kita singgung ya di beberapa video sebelumnya. Maka menurutnya tidak mungkin mereka menciptakan dokumen palsu. Ia menyimpulkan bahwa ijazah nomor 1120 milik Jokowi tidak identik dengan ketiga pembanding. Artinya klaim Puslap 4 yang menyebut ijazah itu identik tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah, jadi ya sudahlah, kita serahkan saja kepada rakyat katanya kalau versinya Roy. Tapi kalau versinya Rismon tadi, ya ini yang akan dilaporkan kembali ke Barreskrim dan ke pengadilan, gugatan perdata. Ya, menarik juga ketika kita melihat postingan dari berita dari rmol.id. Nur Madi H. Sumarta, rakyat emosi. Gegara kebohongan ijazah ditutupi dengan kebohongan baru. Wah. Ya, seperti kita ketahui, sudah jumpa pers tempo hari menyatakan ijazah SMA 6 Surakarta dan UGM milik Jokowi asli tanpa memperlihatkan barang bukti asli. Ini yang justru membuat publik makin curiga dan tak yakin. Ini logika sederhana yang mudah kita simak ya. Menyatakan asli tanpa yang aslinya diperlihatkan gitu. Sehingga wajar ketika masih banyak orang tidak juga percaya. Kalau yang aslinya diperlihatkan, nah itu lain soal ya, karena yang asli itu nanti akan diuji kembali oleh publik. Oke. Demikian dikatakan oleh Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia.
Nur Madi H. Sumarta melalui keterangan tertulisnya Jumat. Apalagi lanjut Nur Hadi, ijazah dinyatakan identik bukan otentik meskipun arahnya menuju kesimpulan tersebut. Bilang asli tanpa menunjukkan fisik aslinya adalah kebohongan terbesar dalam pembuktian hukum. Publik yang bodoh pun tak akan percaya, apalagi publik yang kritis. Lazimnya menurut Nur Madi ketika Bareskrim merilis sejumpa pers dengan awak media selalu disertai dengan menunjukkan barang bukti asli, bukan tayangan video. Hal inilah yang membuat publik curiga dan tak percaya dengan pernyataan Bareskrim ini. Kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan baru justru membuat rakyat emosi. Bangkai yang ditutup rapat akan tercium juga. Ya, menurut Nur Madi, publik kecewa jika kasus ijazah Jokowi ditutup hanya dengan pernyataan keaslian dari Bareskrim tanpa transparansi bukti. Ini terindikasi ingin melindungi sepihak dan di sisi lain terindikasi ingin menghentikan langkah para pejuang kebenaran yang terus menuntut pengusutan tuntas tentang ijazah Jokowi. Dengan berbagai cara termasuk dengan kriminalisasi. Ngeri kali. Rakyat menuntut Bareskrim transparan dan profesional dalam mengusut dugaan ijazah tersebut. Jangan sampai hanya membela kepentingan sepihak karena tidak jujur dan adil lalu merusak semua sistem negara. Kebenaran harus tegak walaupun langit runtuh. Usut tuntas dan tegakkan keadilan, jangan pandang bulu, kata Nur Madi. Dan apabila Jokowi terbukti ketika menjabat sebagai presiden memasukkan ijazah, harusnya dihukum lebih berat daripada lurah yang memasukkan ijazah. Karena dampak kejahatannya jauh lebih dahsyat. Hancurnya negara dimulai dari sistem hukum yang dihancurkan oleh penegak hukum. Negara bisa hancur babak belur kalau hukum sudah dikendalikan kebohongan yang punya kuasa, pungkas Nur Madi.